1, 2, 3. Sik, taruh saya. Belum sik dilaya kok. 1, 2. Oh, nomor terlewat. Iya, biasa. Oke. Hai, ketemu lagi di channel Verdefone. Di video kali ini, aku akan membahas tips dan trik ketika kalian melakukan COD dan pada saat kalian sudah bertemu dengan penjualnya. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah nego harga. Sebelum bertemu dengan penjualnya, ketika kamu sedang menghubungi penjualnya, entah via chat atau telepon, tidak ada salahnya kalau kamu menawar harga smartphone tersebut terlebih dahulu. Sembari menanyakan kondisi dan kelengkapan handphone yang akan kamu beli, sampai harga barang menemui kesepakatan antara kamu dan pihak penjualnya. Kedua, tentukan tempat dan waktu untuk bertemu. Poin kedua ini sangat penting. Tentukan tempat yang dirasa cukup aman untuk melakukan proses transaksi jual beli. Bisa di warung kopi, depan minimarket, mungkin juga bisa dilakukan di gerai-gerai makanan cepat saji yang sudah jadi gaya hidup tongkrongan anak muda seperti McD atau KFC. Aku sangat tidak menyarankan melakukan transaksi di pinggir jalan ya. Karena selain faktor keselamatan kamu, mengecek smartphone di pinggir jalan juga akan membuatmu kurang nyaman dan leluasa. Dikhawatirkan ada poin-poin minus yang kamu lewatkan dan baru kamu sadari setelah kamu selesai melakukan proses transaksi. Misalnya, ternyata konektor chargernya bermasalah, LCD-nya shadow, baterainya sudah reduksi atau mudah ngedrop. Intinya tidak sesuai iklan yang sudah kamu baca soal handphone tersebut. Lain lagi kalau memang si penjual sudah menyertakan minus barangnya di iklan. Kalau sampai kurang teliti dalam hal checking dan kamu baru menyadarinya ketika sudah di rumah, rugi banget dong, Rek. Tentukan waktu yang tepat. Kata waktu yang tepat di sini maksudnya adalah kamu dan penjual sama-sama tidak terburu-buru ketika proses transaksi. Karena ketika proses pengecekan handphone berlangsung, kamu pastinya butuh waktu yang cukup untuk memastikan handphone tersebut benar-benar masih normal. Oh iya, hal penting lainnya, kalau kamu merasa kurang cakap atau mengerti detail soal handphone, apa salahnya untuk mengajak saudara kamu, teman kamu, pacar kamu, atau pacar teman? Tapi dikondisikan dulu ya. Yang pasti, ajaklah orang yang kamu nilai cukup kredibel dalam hal ini. Ketika kamu sudah deal harga dengan penjual, waktu dan tempat pun sudah kalian tentukan, sekarang masuk ke langkah pengecekan. Hal-hal yang wajib kamu perhatikan adalah yang pertama, cek kondisi fisik handphone. Apakah ada bekas lecet? Kalau ternyata kamu menemukan bekas lecet, indikasi terparahnya adalah handphone tersebut pernah jatuh. Amati dengan seksama bagian per bagiannya. Mungkin ada bagian yang sedikit renggang. Ketika kamu menemui hal tersebut, jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Apalagi pada waktu kalian membaca iklan yang ditawarkan untuk handphone tersebut, tertera kalimat handphone dalam kondisi mulus, no lecet, no beset. Sampai sini, kalian berhak untuk meng-cancel barang tersebut karena kalian merasa tidak ada kecocokan antara iklan dan kondisi barang sebenarnya. Langkah kedua, cek kelengkapan barang. Amati dengan seksama aksesoris bawaan handphone tersebut. Untuk handphone second yang pada iklannya dituliskan aksesoris, yang disertakan adalah aksesoris bawaan, maka kamu harus benar-benar memastikan bahwa parts tersebut ori atau memang bawaannya seperti chargernya atau headsetnya.
Khususnya untuk charger, penggunaan charger yang non-ori dapat menimbulkan beberapa masalah untuk handphone. Misalnya, kondisi baterai yang lebih mudah reduksi. Artinya, memperpendek usia performa maksimal baterai handphone tersebut, atau bisa juga jack konektor pada handphone lebih mudah mengalami korosi. Apalagi untuk beberapa merek tertentu semisal iPhone. Rasanya perhatian lebih untuk parts original bawaan HP wajib kamu utamakan ya rek. Nah, berikutnya cek sistem operasi. Sistem operasi di sini adalah softwarenya. Pastikan software masih berjalan baik dan normal. Beberapa kasus yang aku temukan, ada beberapa aplikasi bawaan yang nantinya kamu download via Play Store atau App Store tidak dapat berjalan dengan baik pada handphone dengan sistem operasi yang tidak normal. Indikasinya adalah ketika kamu membuka aplikasi-aplikasi tersebut langsung mengalami force close atau tidak bisa dioperasikan. Kalau sistem operasinya masih berjalan baik dan normal, hal selanjutnya yang bisa kamu cek adalah fitur kamera. Periksa dengan detail entah lampu flashnya, entah kamera depannya, karena terkadang gagal upgrade OS untuk iPhone atau gagal memperbarui software bisa berakibat malfungsi sektor kamera. Periksa sound, speakernya masih jernih atau tidak, volume masih normal atau tidak. Jangan terlewat juga untuk mengecek mic telepon, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Periksa LCD dan touchscreen-nya, apakah ada white spot atau black spot. Dan untuk touchscreen-nya, pastikan apakah seluruh bagian touchscreen di handphone tersebut bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Di beberapa merek kenamaan seperti Samsung misalnya, menyediakan fitur yang bisa memudahkan kamu mengecek kondisi LCD dan touchscreen. Kamu bisa mengaksesnya di handphone Samsung tersebut. Pilih ikon telepon, lalu ketik bintang pagar, 0 bintang pagar. Di situ kamu tidak hanya bisa mengecek kenormalan LCD dan touchscreen saja, tapi disediakan juga untuk tes kamera depan belakang, sound, dan getarnya. WiFi dan Bluetooth juga jangan sampai ketinggalan ya, mengingat WiFi merupakan piranti wajib untuk smartphone di zaman sekarang ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk memasukkan SIM card aktif kamu ke handphone yang sedang kamu cek. Karena di poin ini, kamu bisa memastikan kenormalan sinyal handphone tersebut. Lakukan tes charging pada handphone, karena ada beberapa kasus ketika sebuah handphone di-charge, indikator charging menyala, tapi baterai handphone nggak kunjung bertambah, tetap atau malah justru berkurang persentase baterainya. Masalah seperti ini bisa karena beberapa faktor, mungkin dari chargernya yang memiliki kualitas yang kurang baik atau yang lebih buruk lagi. Ternyata trouble-nya ada pada hardware handphone tersebut, bukan dari chargernya. Oleh karena itu, di awal tadi aku menyebutkan faktor tempat dan waktu merupakan faktor yang sangat penting agar kamu lebih nyaman dan tidak tergesa-gesa. So, untuk proses terakhirnya, kamu harus meriset pabrik. Sebelum melakukan hal itu, kamu harus memastikan semua akun Google dan akun Cloud, seperti Samsung Account, Mi Cloud, Oppo Cloud, Vivo Cloud, dan iCloud. Harus sudah terlog out semua. Cara untuk cek akun itu ada di setting dan pilih menu akun. Apabila masih ada akun yang masih terpasang, kemudian kamu melakukan reset pabrik, tentunya nanti akan menjadi masalah. Nah, semoga dengan tips dan trik yang sudah aku berikan dapat memperkecil kemungkinan kalian mendapatkan HP second yang zonk. Good luck and be a smart buyer. Perlu kalian ingat ya, kalau ngajak pacar teman buat COD, tolong dibalikin.